Imam besar agung yang terus memperhatikan, mengamat-amati hidup kami.
menyelidiki setiap gerak pikiran dan hati kami, bahkan setiap pergerakan sel dalam tubuh kami tidak terlepas dari pantauan Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai saat ini masih ada perkemurahan untuk bersama-sama menikmati pengajaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengerjakan kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika firman-Mu sedang mengerjakan hidup kami, karena Tuhan sedang melaksanakan kuasa kasih yang mengalir di tempat mati, untuk kami terus bertumbuh, berakar, sampai satu saat berbuah-buah sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami, naungan kasih-Mu, naungan kemuliaan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah persekutuan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Kuasa darah pengorbanan Tuhan mentahirkan kami, sehingga kami layak menerima pengajaran firman-Mu. Amin. Silakan kita duduk kembali. Si Tuhan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kuasa kasih-Nya kita ada di tempat ini, dan kiranya kasih dan anugerah-Nya terus dilimpahkan atas kita. Si Tuhan, kiranya naungan kasih Tuhan juga dilimpahkan atas saudara yang saat ini mengikuti ibadah ini secara live streaming, dan kiranya pagi ini kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Hari demi hari dunia berada pada ketidakpastian, tetapi kita harus tahu yang menjadi ukuran kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh sukacita, karena itu yang dicari oleh manusia pada umumnya. Ukuran untuk menciptakan suasana damai, mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan hidup, bukan dunia ini. Kita memang ada di dunia ini, dunia yang cenderung dikondisikan untuk tidak damai. Karena dunia dikondisikan oleh oknum-oknum yang tidak senang dengan kedamaian, maka kita yang dipilih Tuhan sedang ditugasi oleh Tuhan, sedang melaksanakan amanat agung dari Tuhan untuk mengalirkan aliran-aliran kedamaian. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, kita melayani, kita beribadah, kita harus ngerti dengan benar tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sebagai orang beribadah kepada Tuhan. Kita giat melayani, mungkin segenap waktu, tenaga, harta, semua kita fokuskan untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau itu semua kita kerjakan tanpa pengertian yang benar, maka sia-sia adanya. Tidak lebih dari sebuah kebodohan. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang menjadi kecewa, protes kepada Tuhan,
aku sudah melakukan ini, aku sudah kerjakan ini, aku sudah laksanakan ini dengan segenap pengorbanan. Tapi kok kenyataannya seperti ini? Kalau kita memahami kehendaknya Tuhan dengan benar, kalau kita memahami ketetapan Tuhan dengan benar, maka kita tidak akan menjadi kecewa di kemudian hari. Ketika salib demi salib, proses demi proses, tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan, seakan itu menghambat perjalanan iman kita. Seakan itu menghambat perjalanan kita menuju pada kesempurnaan sebagaimana yang sudah dirancang oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita seperti kebanyakan orang yang sepertinya giat, sepertinya semangat, tetapi semangatnya adalah semangat yang semu. Tetapi kita harus paham, kita harus mengerti setiap apa yang kita kerjakan, kalau itu sumbernya dari Tuhan, dengan pengertian yang benar, karena dasarnya firman, maka kegiatan kita, aktivitas kita dengan tema melayani Tuhan, maka semua tidak sia-sia. Dan saudara tidak pernah kecewa dalam kondisi situasi apapun juga. Amin. Amin. Karena apa? Karena ternyata orang yang memahami kehendaknya Tuhan dengan benar, maka dia akan melakukan kebenaran otoritas Tuhan itu dengan kuasa dari kerajaan surga. Kalau kita melayani Tuhan dengan kekuatan dari kerajaan surga, dijamin tantangan apapun juga yang saudara hadapi, saudara sudah berada pihak yang menang. Amin. Tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita menjadi takut. Kita baca Roma pasal 10. Surat Roma pasal 10. Surat Roma pasal 10 ayat 1 sampai yang ketiga. Roma pasal yang ke-10. Ayat pertama, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah. Nah, ini keinginan seorang hamba Tuhan. Paulus yang dulu latar belakangnya keras, latar belakangnya sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, oleh kekuatan dari kerajaan Allah, oleh kekuatan dari tempat maha tinggi yang dulu namanya Saulus, langsung mendapatkan lawatan dari surga. Saulus ditobatkan oleh Tuhan sendiri, dan akhirnya dia dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik dari kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah itu kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Doanya Rasul Paulus, doanya, permohonannya, keinginannya, kerinduannya kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Terus, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ya, Paulus melihat bisa memberikan kesaksian, bisa cerita tentang kondisi bangsa-bangsa, dikatakan bangsa kafir, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Terus, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ada juga yang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, banyak orang yang seakan-akan giat untuk Tuhan, sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini akan menjadi persoalan.
karena tanpa pengertian yang benar, atau banyak orang juga tidak mengerti. Setelah dikasih pengertian yang benar, maka dia juga menolaknya. Saudara ingat perumpamaan tentang seorang penabur. Ada tipe lahan di mana bibit itu jatuh. Ada bibit yang ditaburkan itu jatuh di tempat, di tanah, di lahan yang subur. Jelas dia bertumbuh dengan normal. Dengan kata lain, bibit itu diterima dengan baik, bertumbuh dengan normal, bahkan suatu saat berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Ada yang jatuh di lahan di mana lahan itu ditumbuhi semak duri, tumbuh, bertunas, mungkin sampai berbunga. Tapi karena himpitan demi himpitan, kekhawatiran demi kekhawatiran dalam hal persoalan ekonomi, kekhawatiran persoalan ekonomi itu bisa mematikan. Saudara tidak akan pernah mendapatkan sesuatu kalau saudara memperbesar kekhawatiran dalam hidupmu. Harapan apapun yang saudara kerjakan dengan giat, tetapi kalau kekhawatiran juga mendominasi hidup dan hidup sepenuh hatimu, pikiranmu didominasi, dikuasai oleh kekhawatiran, maka selamanya saudara tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Sementara ada bibit itu yang jatuh di tanah yang berbatu, ada kekerasan hati, ada di situ, tetapi karena kekerasan hatinya tidak bisa, jangankan bertumbuh, tunas saja berat. Sementara ada yang jatuh di jalan, riskan dan jarang bibit yang jatuh di tengah jalan bisa tunas. Itu lalu lintas, apalagi lalu lintas setan. Kita perlu memahami dengan benar tentang pengertian Allah. Kebenaran firman Tuhan harus kita mengerti dengan benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kalau kita ini melayani Tuhan, tetapi tidak takluk kepada aturan kerajaan Allah, maka kita ini menjadi sia-sia. Satu saat nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban, maka Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Kita dinilai sebagai pembuat kejahatan karena tidak takluk pada kebenaran Allah. Oleh sebab itu, Ibrani pasal 12, kita kembali ke sana, ayat 28, 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Ibrani 12 ayat 28, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. ya, kalau kita menerima kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka di dalamnya ada aturan hukum kerajaan Allah, di mana orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai imam-imam yang rajani, umat pilihan Allah,
imam-imam yang dikoordinir oleh hukum kerajaan surga, oleh aturan hukum kerajaan Allah, didirikan oleh kebenaran kerajaan surga. Maka imam-imam yang dipilih masuk melayani dalam kerajaan Allah di bumi, maka harus mentaati kebenaran yang sudah ditetapkan Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan, semangat kita tidak menjadi sia-sia. Kita tidak buang-buang energi di dalam kebodohan. Maka memahami aturan tentang bagaimana kita melayani dengan benar. Kalau kita persembahan dengan segenap badan, jiwa, dan roh kita sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan, include di dalam apa yang Tuhan percayakan pada kita, maka kita harus tahu dengan benar. Bagaimana kita beribadah dengan cara yang benar, ada rasa hormat, rasa takut kepadanya. Pertama dari rumah dipersiapkan sedemikian rupa, ada ucapan syukur. Bangun pagi-pagi sudah fresh, mengucap syukur Tuhan berikan kesehatan. Kalau bangun pagi-pagi ada yang ngamuk karena tidurnya kurang, dibangunkan bolak-balik, tidak bangun-bangun, ya sudah, harus damai secepatnya. Ya maaf bicara, generasi sekarang kadangkala waktu itu saya sangat respon, sangat mengapresiasi kalau anak-anak kita itu sangat seakan manajemen waktunya luar biasa, disiplin. Tetapi kalau mau beribadah, jangan pelit dengan waktu. Belajar mengucap syukur. Kalau 15 menit sebelum ibadah mulai, kurang lebih begitu kan, udah mulai penyembahan dulu, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sementara saudara ini sudah ruangan sudah fresh, sudah siap, setengah jam sebelumnya jangan pelit waktu. Setengah jam sudah nyampe, semua persiapan sudah clear, cepat-cepat sujud di hadapan Tuhan. Jangan nunggu kurang 15 menit lagi penyembahan. Amin. 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 Disiplin. Tuhan ngerti kalau dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap hati kita lebih all out lagi melayani Tuhan, maka Tuhan sangat paham bagaimana caranya Tuhan membela saudara dalam setiap persoalan dan setiap permasalahan. Di rumah juga demikian, bagaimana saudara membangun ibadah, membangun sinergi satu sama lain di tempat masing-masing. Itu aplikasi dari ibadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, supaya persembahan itu kan diperkenankan, sebab kita melihat gelaran kitab Kejadian. Dua orang muda sama-sama mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan dari hasil pekerjaannya. Yang satu diterima persembahannya oleh Tuhan, yang satunya lagi tidak diterima oleh Tuhan, dan itu menimbulkan kebencian terhadap saudaranya sendiri. Pembunuhan pertama kali terjadi karena kebencian, karena iri hati. Dalam soal apa?
persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi ibadah kita merupakan ibadah yang kita lakukan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan rasa hormat, dengan rasa takut kepada Tuhan, tidak tergesa-gesa. Sudah semua dipersiapkan, kita siap untuk menghadap hadirat Tuhan. Tidak usah tergesa-gesa. Sudah, firman sudah 1 jam, kok belum selesai-selesai. Waduh, firman sudah 1,5 jam, kok belum selesai-selesai. Gimana nih? Udah gimana? Kita sudah janjian ini. Bentar lagi dimarahi. Ini sudah 2 jam, kok belum selesai-selesai juga. Saudara, jangan sekali-kali menghentikan pengajaran firman. Nanti dari belakang sana tunjukkan jam. Hati-hati, jangan sekali-kali kita gegabah di hadapan Tuhan. Firman mau disampaikan sehari 2 hari, kalau itu memang kehendaknya Tuhan, kita dengarkan. Amin. Amin. Kalau memang ada kejadian seperti itu, berarti kan Tuhan sedang mengerjakan kita dengan dahsyatnya. Kan tidak selazimnya mosok kita dengarkan firman sehari penuh, tidak ada break, 2 hari tidak ada break, 3 hari tidak ada break. Umpama terjadi begitu, saudara kok kuat? Tahu-taunya sambil puasa 3 hari 3 malam, saudara tidak mira-miri mau seperti itu. Sementara pemberitanya juga di situ 3 hari 3 malam dipakai Tuhan. Andai kata peristiwa terjadi, ini tanda apa lagi? Saat itu bagaimana kita menata hati kita, menata hidup kita? Sebab apa? Di tengah-tengah ibadah itu Tuhan tampil di dalam kemuliaan hadiratnya. Dia tampil sebagai imam besar agung. Dia melayani kemah sucinya, dia melayani bait sucinya yang dibangun bukan oleh kekuatan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang membangun kemahnya. Dia sedang melayani hidup kita, dia sedang melayani pribadi lepas pribadi hidup ini. Sebagai imam besar dia tampil sedemikian rupa. Kalau sudah membaca Ibrani pasal yang keempat, dia itu imam besar yang juga pernah merasakan penderitaan manusia. Dia pernah dicobai, cuman tidak jatuh dalam dosa ketika dicobai. Ketika digoda oleh iblis sampai 3 tahap. Kelebihannya dia sebagai manusia, dia tidak jatuh, tidak tergoda. Artinya dia sebagai imam besar agung, dia pernah merasakan bagaimana penderitaan manusia, bagaimana kondisi manusia ketika menghadapi kesulitan demi kesulitan. Dia ngerti bagaimana mempertahankan hidupnya, mempertahankan hatinya, mempertahankan pikirannya tetap kudus di hadapan Bapa. Ini pertempuran, ini satu pergulatan spiritual, pertempuran spiritual. Seorang manusia harus mempertahankan sifat ilahi di tengah-tengah dosa, di tengah-tengah gelapnya zaman. Dia merasakan itu. Dia merasakan penderitaan manusia. Ayat 14, Ibrani pasal 4 ayat 14, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang
mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, Ya. yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, jadi karena kita ini memiliki imam besar agung yang sudah melintasi semua langit. Ini keyakinan iman. Berangkat dari iman, sebab orang yang datang kepada Tuhan tanpa iman itu sia-sia. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan percaya, keadilannya dinyatakan, kemuliaan hadiratnya dinyatakan atas orang-orang yang mencari perkenanannya. Ketika kita membangun iman bahwa Dia adalah imam besar agung kita, bahwa dan kita adalah kemah sucinya, maka kita harus memperkuat, berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Kita kemahnya, Dia imam besar. Terus, Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. jadi imam besar kita, imam besar Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung, bukan ketika Dia hadir di bumi, bukan sebagai manusia yang tidak pernah merasakan penderitaan, kesusahan, tetapi Dia sebagai imam besar agung sekarang, Dia pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita manusia. Terus Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai. Ia juga pernah dicobai sampai 3 tahap. Terus Hanya tidak berbuat dosa. hanya Tuhan Yesus waktu dicobai iblis setelah puasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus tidak tercobai. Kita bisa bayangkan, kita ini menghadapi tantangan setiap saat, setiap detik, ibaratnya kadang diteror oleh kekuatan jahat, roh-roh di udara, kekuatan iblis, setan, dan lain sebagainya. Kita perlu kekuatan. Kita perlu kekuatan support imam besar agung dari kerajaan Allah. Kalau tidak, mungkinkah saudara bisa eksis teguh, tidak tercobai? Sulitkah? Kita mau bicara, saat tidak mungkin tercobai. Sulit juga kan? Tetapi kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus, dikatakan Dia, marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat, belajarlah kepadaku. Dia mau memberi kelegaan, tetapi kita harus belajar kepada Dia yang lemah lembut. Bagaimana caranya hidup yang berkualitas, tidak tercobai oleh iblis? Kalau kita belajar kepada Dia, maka pasti ada jawaban. Karena apa? Dia punya pengalaman sebagai manusia yang tidak tercobai, tidak berbuat dosa. Terus, Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. ya, jadi dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita masing-masing berpegang teguh. Laksana tiang pintu tirai, kita ini berada pada titik tiang pintu tirai yang tegak, tidak mau bergeser, bahkan digeser pun tidak mau oleh kekuatan apapun juga.
tiang pintu tirai yang tegak tak tergoncangkan dengan situasi apapun. Sehingga eksistensi dari tahbisan hidup kita sebagai imam-imam yang rajani itu terus akan berkesinambungan. Pentingnya kita memahami persoalan pelayanan imam besar. Karena apa? Support, kekuatan untuk kita melayani itu sumbernya dari sana. Menurut hukum Taurat yang diterima Musa, tahbisan imam besar di bumi, tahbisan imam-imam yang Tuhan pilih untuk penyelenggaraan ibadah di tengah-tengah imaman rajani, itu tidak bisa menyempurnakan hidup kita. Dan kita perlu tahu aturan atas imam dan imam-imam yang ditetapkan Tuhan menurut kasih karunia hukum Taurat itu begitu rumit dan sudah disempurnakan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Maka bicara pelayanan imam besar yang hadir menyucikan, mentahirkan setiap benda-benda tabernakel, setiap perabot di dalam tabernakel itu menunjuk bagaimana penampilan Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah persekutuan ibadah kita, yang menyucikan kita, mentahirkan kita, menegur kita, mengoreksi kita, sampai lipatan-lipatan dosa yang sangat tersembunyi dikoreksi habis oleh imam besar. Sementara imam yang ditetapkan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, menyampaikan suara imam besar aku di tengah-tengah umat. Ada aturan baku dari kerajaan surga. Ada pakemnya bagaimana hidupnya seorang imam yang ditetapkan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Sementara aturan baku untuk imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, ada pemain musik, ada worship leader, ada kalau sekarang begitu, ada pelayan perjamuan suci dan yang lain-lain. Juga ada aturan baku yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalau itu aturan-aturan baku itu kita pahami dengan benar, maka pelayanan kita, aktivitas kita, semangat kita yang membara bagi kemuliaan nama Tuhan tidak menjadi sia-sia. Amin. Semua yang saudara pahami akan saudara hayati, saudara renungkan setiap saat. Memang sudah saatnya demikian. Sebab itu ketika kita masing-masing bergerak dalam pelayanan sesuai dengan ketetapannya Tuhan, saya senang. Nanti full timer kalau dididik secara khusus, dididik secara intens, mestinya harus ngerti. Karena apa? Kalau memang di tengah-tengah saudara, khususnya full timer, ada talenta, bukan talenta, ada jabatan penggembalaan, saya akan siapkan Anda. Jabatan itu dari Tuhan dan harus diperlengkapi, sebab penggembalaan itu dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan di tengah-tengah umat sebagai imam, penyalur, penyambung bicaranya imam besar agung. Begitu rumitnya aturan demi aturan, ada kode etik yang betul-betul harus dijaga oleh seorang imam, sehingga tidak semua orang, sekiranya mungkin, saya jujur, di Mojokerto sekian tahun, saya sudah berapa kali
mau mengundurkan diri. Karena apa? Berat. Tanya istri. Kalau disuruh milih, saya pilih jadi jemaat biasa, imam-imam. Saya mau taat dengan gembala saya yang dipakai oleh Tuhan menjadi juru bicaranya imam besar agung di tengah-tengah umat. Tidak mudah. Makanya ketika firman demi firman, mungkin ada keseharian yang kadang didikannya kok seperti itu di tengah-tengah lingkup pastoral. Saya paham aturan ketat itu. Dan sekiranya mungkin ada bibit-bibit jabatan penggembalaan, mereka kami persiapkan satu saat jadi pemimpin umat. Aturan baku bukan keinginan manusia, bukan menjalankan aktivitas sesuai dengan kebenarannya sendiri, tetapi kebenaran firman ini yang harus kita kerjakan. Pasal 5, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ya, ketetapannya begitu. Setiap imam besar yang dipilih dari manusia sebagai imam di tengah-tengah umat Tuhan, sebagai imam di tengah-tengah umat Tuhan, sebagai ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka, sebagai penghubung. Kalau ada yang mungkin merasa tidak perlu penghubung, berarti aturan kerajaan surga ini ditabrak. Aku sudah bisa face to face sendiri dengan Tuhan, ya mau silakan. Saya nggak maksa. Saya pribadi, Yohanes Magiosa, tidak maksa. Atau orang mau daftar, saya tak daftar, mau jadi imam di tengah-tengah umat, jadi gembala sidang di tengah-tengah umat, ya silakan. Jabatan imam atau gembala di tengah-tengah umat itu bukan pilihan saya. Tetapi ketika Tuhan memilih saya, ketika Tuhan mempersiapkan saya berketetapan hati, ya Tuhan, asalkan Tuhan berikan kekuatan, aku siap. Bukan aku yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Amin. Salah ketika satu saat karena ada jemaat baru, ada cabang baru, sekian orang sudah dilihat, seperti ketika Abraham nawari Lot. Nah, silakan kamu milih aja ketimbang kita ribut, gitu kan? Abraham itu orangnya saleh, lemah lembut, legowo, bahasa Jawa itu legowo. Kalau ada ilmu Jawa tingkat tinggi, Abraham ini melebihi itu. Di Jawa itu ada ajaran Jawa di mana top dari ilmu Jawa kuno itu sastra jendro hayuningrat pangkurwating diu. Kalau orang sudah mencapai ilmu itu, wah luar biasa. Itu menurut pandangan mereka. Berarti capaian makrifat sampai. Abraham lebih dari itu. Saudara punya kekuatan lebih dari sastra jendro. Amin. 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 Saudara itu punya otoritas kerajaan Allah. Didikan demi didikan, saatnya kita harus meluruhkan diri kita, dididik dengan cara
kasar ada saatnya. Ketika kita dididik dengan lembu tidak terasa, ya Tuhan itu mencambuk. Dikatakan ia harus mempersembahkan kurban karena dosa. Kalau sekarang bagaimana seorang imam harus berjaga, memohonkan ampun atas kesalahan umat. Bagaimanapun juga yang terjadi atas umat Allah, gerak pikiran, gerak hatinya seperti apa, gerak kakinya seperti apa, seorang imam harus mohonkan ampun, ampuni mereka Tuhan. Imam dengan tuntutan pakaian yang seperti itu pakaian kepribadian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Ya, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. ya karena kesalehannya tidak tercobai ketika cobaan itu datang, dan sekalipun ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. di tengah-tengah penderitaan dia belajar menjadi taat. Jadi ketaatan itu menjadi kunci kemuliaan di mana Tuhan tetapkan dalam hidupnya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. ya, Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. ketaatan Kristus dalam menyempurnakan pelayanannya sebagai imam besar agung akhirnya diikuti oleh orang-orang yang dipilihnya. Orang-orang yang dipilihnya mendapat keselamatan karena dia adalah pokok keselamatan yang abadi. Jadi untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan perlindungan, dia sudah menanggung segala dosa masa lalu kita. Dan ke depan dan terus kita jalani, kita harus menjadi pribadi imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang taat. Kualitas gereja sidang tubuh Kristus yang digambarkan seperti seorang perempuan yang berselubukan matahari, bulan, dan bintang adalah pribadi-pribadi yang biasa, pribadi-pribadi yang terlatih hidup di dalam ketaatan, terlatih hidup di dalam kesetiaan. Dalam sistem penggembalaan imam besar agung, gereja sidang tubuh Kristus itulah kehidupan jemaat gereja pada akhir zaman yang betul-betul taat menghargai hierarki pelayanan imam besar. Sementara pelayanan imam besar agung menetapkan imam yang dipilih, ditetapkan di tengah-tengah umat sebagai penghubung antara umat dengan imam besar agung, dengan karakter sebagaimana Tuhan tetapkan. Apalagi akhir zaman, imam yang ditetapkan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan dengan karakter khusus, dengan tujuan membangun gereja pada akhir zaman.
gereja yang militan, gereja yang terbentuk muncul laksana Gideon emas di tengah-tengah gelapnya zaman, membentuk mentalnya umat menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak kondusif. Tidak mungkin gereja itu muncul dari situasi, dari zona nyaman. Kepribadian yang tangguh, kepribadian yang kuat akan terbentuk, dicetak oleh orang-orang yang dikhususkan Tuhan sesuai dengan aturan hukum kerajaan imamat raja. Sampai digambarkan Wahyu pasal 14, laksana desau air bah. Digambarkan Wahyu pasal 10, pemberita-pemberita firman yang dipakai Tuhan menjadi penghubung antara umat dan imam besar agung di surga. Dikatakan laksana guru, laksana bledek bahasa Jawanya. Tetapi suara yang keras yang seakan memecahkan gendang telinga dinilai oleh orang yang tidak paham itu ngaco-ngaco. Ibadah maunya itu mendengar yang tenang-tenang, yang teduh-teduh, yang sejuk-sejuk. Nah, ngomong sudah dialog, bujuk, yang gereja dialog gembala bisa. Kita harus paham, kita harus mengerti bahwa ada sesuatu yang perlu kita paham. Kalau kita hidup di dalam situasi zona nyaman, Tuhan ngerti gereja tidak akan terbentuk menjadi pribadi yang kuat. Tengah-tengah keluarga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, suruh belajar mengerti tentang situasi dan kondisi. Zona nyaman, saudara hidup dalam fasilitas yang serba nyaman, serba cukup, itu tidak akan membentuk mental saudara menjadi mental yang tangguh. Tetapi ketika saudara dalam kondisi, situasi yang seakan tidak nyaman, menyesakkan, berat, jika seakan-akan sebagai seorang istri sudah tidak bisa bertahan hidup di rumah, atau mungkin sebagai seorang suami sudah tidak bisa lagi berdiri tegak untuk ngayomi keluarga, itu bagus. Sebab Tuhan mau kita mengandalkan yang Dia. Tuhan mau kita ini mengandalkan Dia sebagai imam besar. Kalau Dia saja turun dan taat, merasakan penderitaan itu, dijalaninya dengan taat, dijalaninya dengan setia. Adakah kita lebih besar, lebih mulia ketimbang Dia? Jika seakan-akan kita ini sudah cukup mendapatkan ilmu kerajaan surga, sehingga tidak perlu lagi menjalani lagi, tidak perlu lagi bergumul lagi, tidak perlu lagi sembahyang lagi. Kalau pribadi yang ada di dalam saudara itu kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara paham, suatu saat saudara pesankan kepada anak cucu, sebab suatu saat mereka akan tahu bahwa pemimpin-pemimpin gereja pada akhir zaman
yang akan dipakai Tuhan membawa gereja Tuhan mengungsi kepada belantara, menyambut kedatangan Tuhan dalam kemuliaan yang dahsyat itu adalah tokoh-tokoh bintang-bintang yang suaranya tidak selalu halus. Dikatakan seperti desau air bah. Wahyu pasal 14, anak domba dan pengikutnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. 144.000 ini tertulis nama anak domba itu dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suara dari langit bagaikan desau air bah. Terus dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dikatakan dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Terus dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ya, ini mentalnya gereja sedang tubuh Kristus. Mentalnya generasi pemenang abadi. Mendengar pemberitaan laksana desau air bah. Mendengar pengajaran firman Allah yang disampaikan bagaikan deru guru yang dahsyat itu. Tetapi di telinganya didengarnya laksana denting kecapi yang dipetik oleh seorang ahli praise and worship. Bukan ditanggapi dengan pikiran lain. Di rumah sudah dimarahi istri, di rumah sudah dimarahi orang, ibadah sampai di sana, gembala juga marah-marah. Ini belum. Saya setiap saat sembahyang juga dalam kapasitas, dalam posisi sebagai hamba. Saya dididik sedemikian rupa. Saya pribadi tidak marah. Siapa yang marah? Ketika ada sesuatu terjadi di tengah-tengah keluarga saudara, tadi saya sampaikan, adakah saudara sebagai orang tua selalu flat? Nah, sabar ya nak ya. Anakmu lagi berjalan dan itu ke tempat yang bahaya. Jangan nak, jangan. Nanti kecemplung, nanti itu api, itu kolam. Atau sudah dari jauh, nah jangan. Terus anakmu bilang, oh mama lembut sekali. Terima kasih punya mama yang lembut sekali. Saya percaya suatu saat saudara akan merasakan volumemu ketika melihat cucumu berada dalam bahaya. Volume suaramu tidak flat. Saudara akan semakin tingkatkan volume suara itu. Ojo seiring anak itu gede, ojo suwe-suwe anakmu kan soyong terus, ojo Catat baik-baik, satu saat sudah pasti bisa begitu. Sama ketika seorang hamba Tuhan dipakai menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ketika di tengah-tengahnya ada sesuatu yang sangat membahayakan, yang Tuhan tahu kan saudara kan. Dan saya kan tidak menyebutkan namamu kalau sudah menghadapi bahaya seperti itu. Nah, masing-masing peka-peka saja. Jadi jangan merasa aku digebuki kok. Sing liya kok gak, sing liya plengah-plengeh. Sing yang lain digempuk firman, tapi dia mendengar itu denting kecapi. Amin. Denting kecapi. Sekalipun laksana deru guru yang dahsyat, laksana desau air bah, dia rasakan indahnya betapa Tuhan makasih. Firman itu membangun aku sehingga aku berakar, aku kuat,
aku bangkit karena Tuhan di pihakku. Ada saatnya, saudara, saya sendiri merasakan. Sebelum saudara mendengar, saya mendengar duluan berulang kali, tidak cuma sekali. Kata di tengah perjalanan, saya minggir, saudara. Saya sedang keluar nyetir begitu. Firman itu mengerjakan. Saya tidak bisa nahan. Saya minggir. Saya berhenti, saya handbrake, saya berdiam diri. Terusnya, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, ketika mendengar pengajaran yang disampaikan oleh tokoh-tokoh itu dengan dahsyatnya, firman yang disampaikan dengan kekuatan yang menderu-deru itu, ternyata firman itu akhirnya mengubah. Ada nyanyian baru yang keluar dari mulut 144.000 orang yang dipilih Tuhan. Ada nyanyian baru yang keluar. Ada satu gelora kasih yang dahsyat itu keluar dari umat Tuhan. Dan nyanyian ini tidak bisa dipahami oleh orang lain selain kelompok 144.000. Kalau saudara sudah dikhususkan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, proses seberat apapun juga, firman mau nyikat saudara habis-habisan, ibarat dikuliti, ibaratnya begitu setiap saat. Ayo kita kerjakan, kita belajar setia dan teguh. Amin. Saya dikuliti tek-tekan, saya belajar, saya tetap belajar berjuang, saya menyangkali diri saya delosor, saya menundukkan diri, hanya hamba. Terus mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ya, terus mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kemana saja ada pengajaran tentang anak domba Allah, tentang pelayanan imam besar, justru 144.000 dan 24 tua-tua itu mengikuti. Laksana perawan suci yang taat. Bahwa penyucian teguran itulah kekuatan di dalam hidupnya. Penyucian koreksi itulah power untuk hidupnya bangkit kembali, untuk hidupnya kembali pada kasih mula-mula. Disentakkan dari ikatan dunia, sehingga jubahnya serba terang, landasan hidupnya, perjalanannya terang, kualitas pikirannya terang, tidak lagi terpikat, tidak lagi terganggu dengan gravitasi bumi, tidak lagi terpikat dengan keadaan zona nyaman fasilitas dunia. Taat kemana saja pengajaran itu membawa, kemana saja didikan anak domba itu, kemana saja imam besar menghendaki, dia taat, dia nurut. Terus mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Terus dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, pribadi-pribadi
yang mendapatkan anugerah ditebus oleh darah anak domba adalah pribadi-pribadi yang dipersiapkan menjadi korban sulung yang terbaik. Saudara sedang dipersiapkan menjadi kehidupan yang terbaik dari yang lain. Targetnya Tuhan seperti itu. Karena targetnya bahwa saudara menjadi yang terbaik dari antara yang lain. Menjadi pribadi yang taat dan ketaatanmu teruji lebih dari yang lain. Maka prosesmu juga tidak seperti yang lain. Ibarat perabot di dalam rumah Allah, saudara, bukan dari kayu, bukan dari batu. Tuhan mau seberapa emas yang ada di dalam batin, itu yang dipersiapkan Tuhan menjadi alat yang mulia untuk pekerjaan yang mulia. Mengasihi Tuhan adalah satu perjuangan. Taat kepada Tuhan adalah satu pengabdian. Kalau kita tidak lagi mengabdi kepada Tuhan, pasti kita tidak mungkin taat pada aturan kerajaan. Maka kita tidak akan mungkin berjuang. Di satu hari, masing-masing pribadi belajar mengerti, belajar memahami, menerima penampilan Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung. Berarti hidup kita sebagai wadah kemuliaan harus siap disucikan, siap dibersihkan, supaya kita lebih bisa mengasihi Tuhan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam ketaatan, di dalam kerelaan, di dalam tanggung jawab. Kita semakin hari semakin setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, mereka pujian kasih dari surga.